atas wafatnya Profesor Dr. Insinyur Haji Lutfi Ibrahim Nasution. Beliau adalah salah satu pendiri dari program studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (IPB). Kalau generasi saya mungkin tidak berinteraksi langsung dengan beliau, namun generasi Pak Jafar Hafsah, Pak Hari Santoso, Pak Edward adalah mahasiswa-mahasiswa beliau di awal-awal pendirian dari PWD ini. Juga Pak Bomer dan senior-senior yang lain. Maksud kita mengadakan acara pada malam hari ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada beliau yang telah merintis PWD ini, sehingga PWD ini sekarang telah berusia 46 tahun, ya. Program studi yang tua, salah satu program studi yang tertua di IPB, dan ini adalah bentuk daripada silaturahim kita, keluarga besar dari PWD ini. Ada mahasiswanya, ada juga alumninya yang sudah kita organisir dengan baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tradisi yang baik ini kita pertahankan, kita teruskan, silaturahmi kita semakin kuat ke depan. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa dosen-dosen kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita, diantaranya Profesor Dr. Ihsan Gunarsyah, kemudian Dr. Sun Saiful Hakim, kemudian Bapak Dr. Setia Hadi, dan yang baru saja meninggalkan kita semua adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Lutfi Ibrahim Nasution. Ya, sebagaimana nasihat dari para ulama kita bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, ya. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang sementara ini kita bisa meninggalkan atau bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya dari rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, selalu memberikan yang terbaik untuk seluruh saudara-saudara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, ya mohon maaf saya sengaja mencantumkan jam-jamnya, begitu menit-menitnya supaya tidak kebablasan, karena banyak juga dari saudara-saudara kita yang akan melanjutkan aktivitas besok, ya. Pak Fauzi umpamanya akan berangkat segera ke bandara pukul 2 dini hari dari Bogor. Kemudian banyak juga dari rekan-rekan kita yang saat ini tidak bisa hadir seluruhnya karena ada aktivitas mengajar dan aktivitas lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lutfi Ibrahim Nasution dan putra-putri beliau yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Ya, baru saat ini kami bisa bersilaturahim dengan Ibu secara virtual gitu. Terima kasih Ibu, juga dari Mas Indra Iskandar Nasution juga sudah hadir. Senior-senior juga sudah hadir. Marilah kita awali takziah kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk acara pertama kami mengundang perwakilan dari keluarga, yakni Bapak Indra Iskandar Nasution, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kaprodi PWD Profesor Dr. Ahmad Fauzi. Selanjutnya nanti akan dipimpin pembacaan zikir, doa, dan tausiah oleh Dr. Muhammad Nasih. Selanjutnya beberapa testimoni tentang almarhum akan disampaikan oleh murid-murid maupun dosen-dosen yang berinteraksi langsung dan akrab bekerja sama dengan beliau. Baik, kesempatan pertama kami mengundang Bapak Indra Iskandar Nasution untuk menyampaikan dua patah kata sebagai perwakilan dari keluarga. Kepada Pak Indra Iskandar Nasution kami persilakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Indra, anak kedua dari almarhum Bapak Lutfi Ibrahim Nasution, dan juga sebagai perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Lutfi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus pusat PWD yang sudah menyelenggarakan taksiyah virtual ini, dan turut berterima kasih kepada semua bapak-bapak beserta ibu-ibu yang sudah berkenan mengikuti tahlilan pada malam hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf untuk almarhum ayah saya apabila selama hidupnya beliau pernah melakukan kesalahan. Semoga almarhum ayah saya diberikan kelapangan dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sekian itu dari kami, perwakilan dari keluarga Lutfi Ibrahim Nasution. Baik Pak Iskandar, terima kasih sepatah dua kata-kata yang telah disampaikan, dan kami juga seluruhnya memohonkan doa kepada beliau agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami mengundang Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzi sebagai Kaprodi PWD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lutfi Ibrahim Nasution dan keluarga, Pak Indra Iskandar, para senior, Prof. Bomar, Pak Heri, Pak Edo, Pak Lukman, Pak Jafar, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Atas nama program studi PWD, tentu kami sangat kehilangan dan sangat berduka atas wafatnya almarhum. Meskipun secara pribadi barangkali saya termasuk generasi yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan beliau, namun terakhir kami masih bertemu pada tahun 2015 ketika beliau hadir pada acara pelantikan Himpunan Alumni PWD di gedung Alumni IPB, dan masih memberikan semangat pada kita semua, ya. Kan pesan beliau katanya bahwa kalau sudah tua selalu ingat kaca spion dan lain sebagainya. Jadi itu yang selalu kami ingat, pesan-pesan beliau. Insya Allah beliau adalah orang yang baik dan akan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas nama PWD. Program studi ini sudah tadi berumur 40 tahun lebih, dan saya kebetulan adalah ketua program studi yang ketiga, karena satu program studi bisa berlangsung lama. Pak Pepen kurang lebih 10 tahun, ya, Pak Isang juga kurang lebih seperti itu, dan saya memasuki periode yang kedua saat ini. Tim kami memang di PWD ini, saya, Pak Ernan, Pak Bambang, dan Pak Baba Baru saat ini yang menjadi tulang punggung di sana, ditambah dengan beberapa staf dari PWL dan juga dosen-dosen baru yang juga bergabung bersama kami. Nah, amanah dari sesepuh, dari Prof. Pepen, Prof. Lutfi, terus kami jalankan supaya PWD ini memiliki ciri khas yang memang kekompakannya luar biasa, sosial kapital yang kuat, sehingga apapun yang terjadi pada salah satu keluarga kita itu kita rasakan bersama. Oleh karena itu, atas nama program studi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Alumni PWD atau sekarang bernama APWD atas terselenggaranya acara ini, dan insya Allah ini bukan yang terakhir, ya. Jadi setiap apapun suka dan duka kita jalani bersama, baik secara real maupun virtual, karena itulah yang menjadi kekuatan kita bersama di PWD, ya. Jadi entah itu berita duka, entah berita suka, apapun itu kita rasakan bersama, kita share bersama. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Ibu Lutfi dan Pak Indra, kami mengucapkan turut berduka cita, dan juga sebagai almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapat juga di sisinya. Demikian dari program studi Pak Lukman, saya akhiri sambutan singkat. Nanti kami berikan waktu lebih banyak untuk testimoni para murid-murid beliau yang sekarang sudah tentu masuk ke usia yang tidak muda juga, namun masih tetap semangat yang luar biasa, ya. Dan itulah salah satu kelebihan PWD, semangatnya tidak pernah padam. Demikian, terima kasih Pak Lukman, Bu Lutfi, dan juga Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas sambutan Prof. Fauzi, juga ada motivasi dari beliau tadi agar kita selalu menjaga silaturahim dan kekompakan keluarga besar dari PWJ ini. Selanjutnya kami persilahkan sambutan Ketua Dewan Penasehat APWD Bapak Dr. Muhammad Jafar Hafsah. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, Ketua Program Studi PWD Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor University. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bomer Pasaribu. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu Rosmawati Lutfi Ibrahim Nasution yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ananda Indra Iskandar Lutfi Nasution, Karina Lutfi Nasution, dan adik yang satu lagi saya tidak lihat, tidak hadir. Ini Ya. istrinya. Oh ya, Kurang sehat. baik ya. Dr. Edward Napitupulu, ya. Dr. Hari Santoso, sahabatnya Pak Lutfi, ya. Pak Muhammad Nasih. Waalaikumsalam, Bang Jafar. Tentunya Bapak Dr. Insinyur Lukman Malanua yang menjadi host pada malam hari ini, yang melaksanakan daripada taziah daripada almarhum Bapak Profesor Dr. Ibrahim Nasution. Bapak dan Ibu sekalian, kita ditinggalkan oleh putra terbaik bangsa, ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Lutfi Ibrahim Nasution. Beliau berumur, ya, yang lahir tahun 47, berarti berumur 74 pada 18 Oktober yang lalu, meninggalkan kita. Dia adalah founding father dari salah satu founding father daripada program studi PWD Institut Pertanian Bogor bersama dengan Pak Afandi dan Pak Pepen dan bapak-bapak yang lainnya. Nah, beliau juga pernah menjadi ketua jurusan tanah. Ya. Beliaunya kami paham dari S1-nya adalah tanah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya, studi di Amerika Serikat, ya, di program wilayah, dan disitulah Bapak Lutfi Ibrahim Nasution menjadi, ya, kita kenal sebagai ahli wilayah, ahli ilmu wilayah, ahli tata ruang, ya. Jadi itulah kelahiran jurusan perencanaan wilayah dan pedesaan yang merupakan ilmu baru sebagai tantangan daripada ilmu ekonomi, dan beliau adalah menggali pada sumur pertama di Amerika Serikat. Nah, di Michigan State University. Nah, oleh karena itu beliau sangat-sangat memberikan warna kepada jurusan perencanaan wilayah pedesaan. Beliaunya itu baik, ya, dia cerdas dan menguasai ilmunya, dan yang lebih hebatnya lagi mampu memindahkan ilmunya itu dengan baik, ya. Lebih mudah kita cerna sebagai mahasiswa ilmu-ilmu yang diperoleh atau ilmu wilayah yang diperoleh dari sumur pertama itu, ditimba dari sumur pertama dan kemudian memindahkan kepada kita. Pak Lutfi itu mempunyai gaya tersendiri,
ya tangan di belakang atau tangan memegang rokok satu, ya kemudian dia dapat mengulas apa yang ada di pikiran beliau dan apa yang ada ya isi literatur yang ada di benak beliau, dan dia bisa menyampaikan kepada kita. Itu sangat terkesan bagi kita karena suara yang serak-serak bahasa, karena memang beliaunya juga penyanyi, temuannya Rinto Harahap, ya. Kemudian dia bariton itu suara, dan dia menjelaskan kita apa yang disebut ilmu wilayah dan bagaimana pengembangannya, bagaimana perspektifnya. Oleh karena itu Pak Lutfi itu sangat terkesan, dan juga kami ya banyak mengambil contoh-contoh cara dia mengulas Pak Lutfi. Pak Lutfi itu kalau mengulas itu dia orator, dia mulai pada satu titik-titik. Kalau itu nyanyian biasa dimulai dengan kalimat refrainnya. Kalau dia mengulas sesuatu, dia mulai refrain, baru dia urut lagi ke bawah. Kalau seperti mengaji, ya, kalau kayak mengaji, langsung itu tonnya yang tinggi diberikan, kemudian dilembutkan dengan berikutnya. Itulah Bapak Profesor Lutfi Ibrahim Nasution. Orangnya baik dengan kita, memang kita murid, kita mahasiswa, tapi beliaunya sangat-sangat bersama dengan kita, mensejajarkan diri dengan kita. Nah, beliaunya itu ya pernah di samping dosen, ya dikenal di Mutana S1, kemudian dosen di PWD dari awal-awal. Nah, kemudian dia juga beliaunya pernah menjadi kepala Badan Pertanahan Nasional. Ya, sekarang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi hakikatnya sebenarnya beliau itu pernah menjadi Menteri Agraria selama 5 tahun. Dan di sana banyak ide-idenya, karena beliau mampu apa yang dipikirkan secara teori, kemudian dia bisa mengimplementasikan dalam model-model aplikasi. Karena juga memang beliau salah satu modeling. Jadi dia bisa. Dan itu Pak Lutfi bisa membuktikan bagaimana teori-teori itu bisa diterapkan dan persis berada kepada yang disebut Badan Pertahanan Nasional. Dan disitulah beliaunya beberapa karya-karyanya, ya termasuk penyusunan undang-undang tata ruang dan lain-lain sebagainya, beliau sangat memberikan kontribusi di situ. Bapak dan Ibu sekalian, kita kepergian Bapak Lutfi Nasution ya sungguh-sungguh menjadi ya pelajaran bagi kita semua, bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, bagaimana kepintaran beliau, bagaimana ilmu, dan bagaimana dia bisa menularkan ilmunya, dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan ilmunya di dalam model-model kehidupan nyata. Kami mendoakan Pak Lutfi kiranya dapat diampuni segala dosanya, ya, kemudian diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan di sisinya yang paling mulia. Terima kasih Pak Itu harapan Jabar. kita. Terima kasih. Dan kita semua memberikan pemahaman dan pengertian kalau Bapak Dr. Insinyur Haji Lutfi Ibrahim Nasution adalah orang yang baik. Kita semua memahami dan memberikan pengakuan bahwa Pak Lutfi itu orangnya baik. Itulah Bapak Lutfi Ibrahim Nasution. Dan kepada Ibu Ros yang biasa kita sapanya, Ibu Ros Lutfi Ibrahim Nasution, dan kepada anak-anak semuanya memberikan keikhlasan dan mengikhlaskan kepergian Bapak, ya. Dan semoga dengan keikhlasan yang dan ketabahan yang keluarga miliki, sungguh-sungguh dapat menghantarkan Bapak dengan tenang kepergiannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Ibu, anak-anak sekalian, dapat kita bertemu, ya dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian ya yang saya dapat sampaikan, ya atas nama atau mewakili sebagai teman-teman, salah satu mewakili daripada teman-teman daripada PWD. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Jafar Hafsah yang telah memberikan sambutan atas nama alumni PWD. Beliau juga tadi menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua
Mudah-mudahan nasihat beliau bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan membaca zikir doa dan tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Nasih. Beliau dari Semarang. Beliau punya universitas yang namanya Monash University. Beliau memotivasi anak-anak muda untuk menghafal Al-Quran. Beliau sendiri penghafal Al-Quran. Kalau Pak Nasih ini membaca Al-Quran 8 jam bisa selesai gitu, hatam. Kalau saya sudah 6 bulan ini belum hatam-hatam ini. Jadi kalau beliau membaca Al-Quran itu seperti Schumacher mengendarai ini Formula One gitu loh, cepat ya, dan tahu rambu-rambunya. Kalau kita ini suka nabrak kanan nabrak kiri, nggak jelas. Silakan Bapak Dr. Muhammad Nasih untuk menyampaikan zikir, tausiah dan doa sekaligus. Silakan Pak Dokter. Baik. Terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih Bang Lukman yang telah mengundang saya malam hari ini. Saya nggak tahu kenapa Bang Lukman ingat saya ini. Alhamdulillah. Pemirsa Ibu yang terhormat Profesor Fauzi, Sohibul Musibah, Ibu Rosmawati, kemudian ada senior saya nih Pak Jafar, Pak Hari Santoso, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memulai dari perspektif dulu. Saya kalau menyampaikan tausiah itu nanti kualat ini di depan para senior ini. Saya ingin menyampaikan perspektif dulu tentang kematian ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada 2 kematian dan ada 2 kehidupan. Di dalam surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, surat Ghafir ya, ayat 11, di sini dikatakan bahwa mereka itu nanti berdoa, mengatakan, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Jadi ada perspektif tentang kehidupan dan kematian. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kematian kita itu nanti 2 kali. Kematian kita 2 kali, kehidupan kita 2 kali. Kita pernah mati yang pertama itu mati sebelum kita hidup, kemudian kita hidup sekarang ini adalah hidup yang pertama, kemudian nanti kita mati, kemudian dihidupkan kembali. Ini ada di surat Al-Mu'min ini, ayat 11. Kemudian konsep kematiannya ini menarik. Konsep kematian yang ada di dalam Al-Quran ini berbeda dengan konsep-konsep di agama lain atau ideologi lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan dan dibedakan antara mati dengan wafat. Tadi disebut oleh Bang Lukman itu Profesor Lutfi Ibrahim Nasution telah wafat. Itu betul ya, karena kalau wafat pasti mati, tapi kalau mati belum tentu wafat. Perspektif ini ada di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perspektifnya jelas sekali ini di dalam Al-Qur'an. Allahu yatawaffal anfusa. Allah mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika matinya. Jadi profesor kita ini, Profesor Lutfi ini mati ya. Mati berarti dia wafat. Karena Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Tapi Profesor Lutfi juga pernah wafat tanpa harus mati. Kenapa? Wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa yang tidak wafat itu, ya, yang tidak mati itu wafat di dalam tidurnya. Jadi kalau kita tidur itu sesungguhnya kita wafat. Dan di dalam wafat dan mati itu ada persamaan-persamaan. Antara tidur dan mati ada persamaan-persamaan. Maka
Allah mengingatkan kita agar kita selalu ingat mati. Ketika kita mau tidur, kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal kita mau tidur, tapi doa kita itu adalah Bismika, dengan namamu ya Allah, Bismika Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa bismika dan dengan namamu, amut aku mati, aku akan mati. Kemudian menariknya lagi ketika kita bangun tidur, itu berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, menghidupkan kami bisa ya. Ahyana ba'dama amatana, sesudah mematikan kita, sesudah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti semua akan dikumpulkan. Itu artinya di dalam tidur sesungguhnya sudah ada pelajaran bagi kita bahwa kita akan mati dan kemudian nanti akan dihidupkan kembali. Jadi ini perspektif di dalam Islam. Nah, apa hikmahnya ini di sini ini? Karena Al-Qur'an memiliki perspektif lain ya. Memiliki perspektif, hadis juga punya perspektif, punya informasi bahwa nanti itu Nabi Isa akan diturunkan kembali. Nah, jadi ini ada sesuatu yang lain yang bisa kita ambil pelajarannya dari kejadian-kejadian yang ada. Jadi kalau kita ditanya, Nabi Isa itu sekarang lagi ngapain? Nabi Isa itu adalah, Nabi Isa sedang wafat sekarang. Tidak mati, bukan karena disalib, bukan. Tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Nah, beliau sekarang sedang tidur panjang. Ini ayatnya, Ali Imran ayat 55. Idh qalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ketika Allah mengatakan, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Jadi kalau mewafatkan Nabi Isa, tapi Nabi Isa tidak mati, berarti Nabi Isa sedang tidur. Tidurnya tidur panjang. Dari mana kok kita bisa tahu? Dibuktikan oleh Ashabul Kahfi yang dulu pernah tidur selama 309 tahun. Itu yang verifikatif. Kalau ini kan tidak verifikatif, tapi sudah dibuktikan, sudah pernah ada anak-anak yang selama 300 tahun. Maka dari sini kita percaya bahwa Al-Quran mengatakan sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata terbukti. Maka ketika Al-Quran mengatakan tentang sesuatu yang bersifat tidak verifikatif, tentang kematian, nanti ada hidup kembali, itu kan nggak verifikatif. Tapi sudah dibuktikan dengan adanya sesuatu yang verifikatif, sudah pernah terbukti. Maka Al-Quran ini adalah kebenaran. Nanti akan ada kehidupan kembali, dan di sana nanti semua yang hidup itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika hidup di dunia ini tentu saja sebaik-baik orang, sebaik-baik kita, ya sebaik-baik orang yang sudah mendahului kita, imannya sehebat apapun tentu saja pernah punya salah, pernah punya kekurangan. Oleh karena itu konsepnya adalah memintakan ampunan. Maka nanti ini yang akan kita lakukan adalah memohonkan ampunan kepada profesor kita, Profesor Lutfi Ibrahim Nasution, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni itu apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia kurang jelas diampuni itu apa. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, maknanya adalah maghfirah. Maka maghfirah harus kita pahami dengan baik. Maghfirah itu berasal dari kata ghafaro. Ghafaro itu sinonim dengan kata kafaro. Kafaro itu kalau diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi to cover. Misalnya ada cover bed, itu berarti kasur kita tutupi agar tidak kelihatan. Nah, ghafaro juga begitu. Ghafaro itu artinya menutupi kesalahan-kesalahan. Nah, kalau kafaro cuma teknisnya beda. Kalau kita punya peci ini, kita pakai ini, nah ini berarti kita menutupi kepala kita karena berasal dari atas. Jadi menutupinya dari atas. Tapi kalau rambut kita menutupi kepala kita itu ghafaro. Sama-sama menutup, tapi teknisnya beda. Nah, maka kita malam ini akan memohonkan ampunan agar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Bapak Profesor Lutfi Ibrahim yang baik tadi itu, semoga tetap diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah, tidak dibuka oleh Allah, sehingga yang nampak hanyalah kebaikannya. Semoga nanti Profesor Lutfi Ibrahim mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan oleh Pak Ja'far tadi, mendapatkan tempat yang lapang dan sebagainya. Nah, ini ada di ayat di surat Al-Hasyr ayat 10.
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Prinsipnya adalah kita memohonkan ampunan. Ini mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah, berikanlah ampunan kepada kami, tutupilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman. Termasuk tadi Profesor Lutfi Ibrahim Nasution yang telah mendahului kita di dalam iman dan juga di dalam kematian. Nah, mendahului kita, maka kita doakan semoga mendapatkan ampunan. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita mendoakan Bapak Profesor Lutfi Ibrahim Nasution, semoga beliau mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan keluarga yang ditinggalkan memiliki kesabaran, memiliki kekuatan, dan tetap berada di dalam iman, memperjuangkan Islam, sehingga nanti juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang kita baca itu sebenarnya hanya singkatan Al-Quran saja. Kita baca depannya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah di awal, lompat dikit surah. Kenapa kulhunya 3 kali itu? Karena pernah ada hadis Nabi bahwa orang kalau baca kulhu 3 kali itu sama dengan bacaan Al-Quran. Maka karena kita tidak mungkin baca Quran
sabaq. Saya Recording akhiri, in wabillahi progress. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nasih yang telah memimpin zikir, doa, dan sekaligus tausiah tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan untuk bekal kita di akhirat kelak, karena semua kita pun akan wafat, istilah beliau tadi, akan menghadap ke Sang Pencipta. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa testimoni yang akan diberikan oleh kerabat maupun mahasiswa dari Pak Profesor Dr. Lutfi Ibrahim Nasution. Yang pertama kami mengundang Bapak Dr. Ernan Rustiadi yang telah bergabung bersama kita. Silakan Pak Ernan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka cita atas wafatnya Prof. Lutfi Ibrahim Nasution, dan ungkapan bela sungkawa yang tulus yang kami sampaikan sekali lagi pada ibu kami, Ibu Ros, dan keluarga. Di sini ada Abang, lalu ada Mbak Rina, dan Emil mungkin tidak hadir, dan juga seluruh keluarga yang hadir. Bapak Ibu staf pengajar di PWD dan seluruh alumni PWD yang saya hormati, terima kasih kesediaannya untuk menyelenggarakan acara pengajian yang khidmat malam ini. Pak Lutfi bagi saya adalah orang tua saya, ya. Saya ke IPB itu kalau boleh saya dibilang jalan hidup saya itu sangat dipengaruhi oleh dua orang Nasution. Nasution yang pertama adalah Bapak Andi Hakim Nasution yang membuat saya datang ke Bogor, ya. Itu karena saya sangat mengagumi beliau. Setelah di IPB, saya sangat dipengaruhi dan sangat mengagumi Pak Lutfi, ya. Pak Lutfi lah yang membuat saya masuk jurusan tanah, dan Pak Lutfi juga yang membuat saya direkrut untuk menjadi staf di IPB ini, dan juga akhirnya menentukan jalan hidup saya. Itu karena semata-mata saya mengagumi beliau, dan saya berinteraksi dengan teman-teman alumnus PWD sejak saya masih asisten beliau. Saya sudah disuruh sit-in. Saya lupa ya, mungkin saya pernah ikut sit-in di kuliahnya Pak Hari, ya. Sebelum saya berangkat menempuh pendidikan, dan juga mengikuti beberapa kuliah S2, S3 selagi saya jadi asisten. Pak Lutfi
adalah seorang pemikir dan juga beliau juga perintis ya, perintis di dalam banyak hal ya di IPB bersama Prof. Pepen, merintis mendirikan PWD di tempat kami mendirikan laboratorium, awalnya laboratorium perencanaan pengembangan sumber daya lahan, kemudian oleh perencanaan pengembangan wilayah, dan sekarang namanya divisi perencanaan pengembangan wilayah. Beliaulah yang mendirikannya bersama almarhum Profesor Satari. Beliau menempuh pendidikan bidang regional economics dan mengembangkan ilmunya di IPB, dan kemudian merekrut dan mengembangkan pengembangan wilayah. Dan saya rasa kita tidak pernah membayangkan PWD seperti ini, lalu berkembang ilmu-ilmu perencanaan wilayah dan sebagainya ya, dan mempengaruhi sistem pendidikan perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia ya sangat kuat. Itu saya pikir semua berakar dari rintisan beliau bersama para founding fathers. Sekali lagi bela sungkawa yang sangat mendalam, dan insya Allah kami sebagai penerus akan terus mengembangkan bidang keilmuan ini ya, mengalirkan ilmu yang sudah diwariskan, dan semoga menjadi amal ibadah yang terus menjadi pahala yang terus mengalir untuk almarhum. Saya rasa demikian Pak Lukman, Pak Fauzi, dan seluruh kerabat sekalian dari PWD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hernan atas testimoni beliau. Selanjutnya, sebetulnya di jadwal ini kami mengundang juga Pak Prof. Bambang Juanda dan Prof. Hermanto Siregar, namun belum bergabung. Sudah saya japri, mungkin masih ada kesibukan. Kita lanjutkan testimoni berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hari Santoso. Sebagai mahasiswa beliau, sering ke rumah Ibu Lutfi, terutama trio ini, Pak Hari, Pak Edward, sama Bang Jafar ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu Ibu Lutfi yang saya hormati dan seluruh keluarga, putra-putri, dan menantu, juga Bapak Ahmad Fauzi, selaku Ketua Prodi, Pak Hernan Rustiati, dosen-dosen di PWD yang saat ini terus aktif, termasuk Pak Pomer Pasaribu, dan seluruh pengajar yang lain, seluruh alumni, dan teman-teman senior yang hadir tidak dapat saya sebutkan saat ini, dan juga alumni PWD yang saya banggakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sekeluarga mengucapkan kembali berduka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Profesor Dr. Lutfi Ibrahim Nasution, salah satu founding fathers Fakultas Sarjana Jurusan Ilmu Pembangunan Wilayah dan Pedesaan IPB. Ini tentu sangat kehilangan bukan hanya kami mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di PWD, tapi juga saya kira beliau salah satu juga seorang yang ahli ekonomi regional terbaik yang saya kagumi gitu ya di Indonesia. Nah, kami tentu mendoakan semoga tetap tabah
tawakal dan mendoakan kepada beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga bersaksi bahwa Pak Lutfi itu orang yang baik, karena saya merasa beberapa tahun itu bergaul dengan beliau sangat dekat. Bukan hanya di ruang kuliah, bahkan di tempat tidur pun kami diskusi gitu ya. Di tempat tidur beliau di rumah di mana, kalau di komplek IPB ya. Kami sering dipanggil sampai ke tempat tidurnya, diskusi lama di situ. Dan dia tentu di ruang-ruang di rumah beliau yang di komplek IPB ya. Saya juga bersaksi bahwa beliau seorang tidak hanya pakar ekonomi regional, tapi beliau juga pakar ekonomi lingkungan yang sangat handal. Kami pernah punya pengalaman yang waktu itu ujian ya, berdelapan ini mahasiswa S3, dikasih soal oleh beliau, padahal kami 8 orang ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas, ada 4 soal kalau tidak salah. Sampai ke puncak, kita diskusi sampai malam, kita tulis jam 8 pagi sudah harus ada di mejanya. Tapi ternyata tidak ada satupun yang betul itu ya. Itu kenangan yang saya masih ingat betul itu, bahwa ternyata tidak mudah itu. Pak Lutfi juga seorang statistician, jadi ahli statistik beliau itu. Juga tentu ahli tanah tadi yang Pak Jafar sampaikan. Tidak lupa juga beliau ahli spatial planning ya, perencanaan tata ruang wilayah. Dan saya punya pengalaman, punya ketika setelah saya menyelesaikan ujian prelim, beliau menawarkan pada saya, silahkan ini diambil topik untuk disertasi S3, karena saya sudah dianggap memenuhi syarat untuk melakukan penelitian S3. Beliau bilang bahwa 2 minggu lagi dananya sudah keluar, jadi kerjasama dengan Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah. Judul penelitiannya adalah Analisa Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya tanpa berpikir panjang, saya bersedia Pak, dan saya akan siap melaksanakan itu. Kalau Anda bersedia, silakan disiapkan itu kuesioner penelitian dan selesai dalam seminggu. Itu saya kerjakan dan saya selesai selama saya maju lagi ke beliau dan beliau anggap cukup. Itulah yang kemudian menjadi judul atau topik disertasi saya S3 ketika itu. Tentu masih banyak lagi setelah itu, setelah selesai, kita bertanggungjawabkan kepada Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah, tentu masih ditambah-tambah ya dengan topik-topik yang lain ya. Ini satu kenangan yang saya alami dan saya kira ini atas budi baik Pak Lutfi mengarahkan, sehingga saya sendiri sampai ditanya oleh kantor saya, kenapa Anda mengambil tata ruang gitu ya. Pada waktu itu Undang-Undang Penataan Ruang belum ada, karena Undang-Undang Penataan Ruang itu lahir tahun 92, nomor 24 tahun 92, kami sudah melakukan analisa tata ruang wilayah. Kemudian saya tambah lagi dengan dampak ekonomi basis wilayah di Kalimantan Tengah. Beliau mengarahkan juga bahwa Anda dari kehutanan, silakan ambil dampak ekonomi basis, itu sektor kehutanan. Tapi saya ditanya oleh atasan saya di kantor bahwa kenapa Anda ambil tata ruang di Kalimantan Tengah? Jurusan mestinya ambil konservasi tanah dan air, ambil pengolahan das dan seterusnya. Saya cerita bahwa ini Pak, topik ini sesuai dengan jurusan saya dan semua dosen yang terkait dengan penelitian ini, dari 4 dosen pembimbing saya itu ada 3, yaitu Pak Sitan Al-Arsad, Pak Lutfi Nasution sendiri, dan Pak Profesor Effendi Anwar. Hanya 1 Pak Beni Nasendi itu memang dari kehutanan. Itu saran dari Pak Effendi Anwar, you harus ambil salah satu dari kementerian dari Departemen Kehutanan. Saya ambil lah. Kemudian dananya sudah siap Pak. Saya bilang gitu dengan atasan saya. Ya, akhirnya beliau menerima bahwa itu alasan yang sangat logis lah. Mestinya kami diminta untuk mengambil ada penelitian di Citandui, Das Citandui waktu itu, tapi dananya keluar baru setahun lagi gitu ya.
Jadi kemudian itu saya ambil sebagai, saya punya kenangan juga dengan Pak Lutfi Nasution ini. Beliau tahun 82-83 kalau tidak salah itu sudah masih sangat awal, kami masih baru kuliah. Beliau mengadakan seminar dengan pembicara tunggal beliau sendiri. Waktu itu beliau sudah bicara mengenai independensi kampus gitu. Ini yang saya kagumi, itu ini beliau ini dosen tapi beliau ingin kampus itu independen, dan beliau sangat tidak berkenan terjadinya apa yang disebut bahwa pada waktu itu pun itu sudah akan mengarah ke sana, dan beliau kritik itu. Pada tahun 82-83 itu sudah lama sekali gitu. Padahal kita mengenal NKK itu ya, itu baru jauh di belakang itu. Tapi beliau sudah berpikir ke sana, ini nanti akan ada ke sana arahnya. Tapi beliau menentang itu, dan itu saya kagumi. Bapak Ibu sekalian, ada satu kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Di rumah kami dulu, rumah kami kos di Jalan Mandalawangi 3, disitulah dibentuk oleh Pak Lutfi, itu adalah Himpunan Ilmu Peminat Pengembangan Wilayah Indonesia, HIPP, disingkat HIPP. Nah, beliau sebagai ketua waktu itu di rumah kami, kami kos di Mandalawangi 3, itu dibentuk Himpunan Peminat-Peminat Ilmu Pengembangan Wilayah Indonesia. Ada almarhum Pak Dr. Maryuti dari BPN juga ya waktu itu. Kami, Pak Jafar, Pak Edo sebagai pengurus-pengurus lah di situ. Jadi dibentuk, sampai itulah organisasi profesi ilmu pengembangan wilayah pada waktu itu. Kami masih kuliah, masih belum tuntas itu, tapi sudah membangun itu dengan beliau itu, dengan Pak Dr. Lutfi Nasution. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga pengalaman bersama beliau ketika beliau menjadi konsultan di Departemen Koperasi. Pada waktu itu Badan Litbang Koperasi dipimpin oleh Kepala Badannya Pak Dr. Muslimin Nasution. Menteri Koperasi waktu itu adalah Pak Bustani Larifin. Kemudian saya, Pak Edward, Pak Jafar Raksa, ada Pak Arifin Sawitak, juga diminta untuk menjadi counterpart, membantu beliau sebagai konsultan di Departemen Koperasi, dan pada waktu itulah kami meng-coach seluruh staf-staf di Badan Litbang Koperasi yang pada waktu itu baru dibentuk, jadi mereka belum pengalaman sebagai dalam research, dan terus saya bagaimana menyusun research design, bagaimana menyusun proposal penelitian, itu kami memberikan kursus itu, membantu Pak Lutfi. Jadi sehingga pada waktu kuliah itu kami melaksanakan proyek-proyek koperasi banyak sekali. Jadi rasanya duit itu bukan masalah itu kita. Tapi setiap harinya kita memang konsinyasi di puncak itu sering sekali mengerjakan proyek-proyek itu, dan Pak Lutfi sering datang meninjau, dan juga saya kira diskusi-diskusi sampai larut malam, bahkan sampai pagi menyusun laporan-laporan penelitian. Ini juga itu hal yang sangat berkesan dan sampai sekarang masih kami ingat. Di mana waktu itu juga terlibat juga Pak Muaz Junaidi, Pak Sugeng Butiarsono, kemudian Pak Joni Situmorang, dan saya kira banyak lagi yang lain. Tapi itu pengalaman yang sangat mengesankan. Tidak kalah, tidak saya lupakan juga, hobi beliau adalah salah satu tenis lapangan. Saya tenis dengan Pak Lutfi, dengan Ibu Lutfi, saya di beberapa tempat lapangan tenis dulu ya. Ibu Lutfi yang lebih jago itu main tenisnya, tapi Pak Lutfi memang belum, jadi saya memang jadi sering main tenis bersama-sama. Bertiga, kadang-kadang ada siapa lagi dulu ya, lupa saya. Kemudian tidak lupa juga beliau itu suka main gitar dan bernyanyi, dan saya kira suaranya bagus. Gitarnya juga beliau handal juga gitu. Jadi kita itu sering kalau kemana-mana nyanyi, kemudian ngobrol sampai lama. Bukan hanya ngobrol kuliah, ini ngobrol yang lain-lain juga ini. Politik juga kadang-kadang. Jadi benar-benar itu terkesan, dan saya masih ingat hal-hal yang lucu-lucu gitu ya, yang juga sangat mendalam. Tapi saya sepakat dengan Pak Jafar tadi, bahwa beliau itu orangnya cerdas dan sangat teliti.
Dan beliau halus, kalau menyindir tidak langsung nembak sasaran. Tapi itu memang kelebihan Pak Lutfi itu. Tapi beliau dengan kata-katanya itu kami paham bahwa beliau tidak suka itu. Tapi kalau beliau memang ingin memuji, beliau katakan itu. Dan ini saya beberapa kali juga mengalami hal itu, jadi saya terkesan sekali dengan beliau itu. Beliau sangat halus, tapi benar sekali Pak Jafar menyampaikan tadi, dalam beliau menguraikan, ambil contoh saja lah, mengajar input-output analisis ya, saya kira itu semuanya jadi mudah itu, padahal itu ilmu agak susah itu, teori input-output analisis, tapi dengan Pak Lutfi mengajar, itu kita tampak mudah gitu, bagaimana memahami teori itu. Nah, ini tidak usah saya bandingkan lah dengan dosen yang lain ya, karena ada juga dosen yang sulit ditangkap gitu ya. Nah, itu beberapa kesan-kesan dari kami, dan kami terus terang merasa kehilangan dengan beliau. Dan terakhir pada waktu beliau juga mengadakan 70 tahun ya kalau tidak salah pada waktu itu kami juga hadir memberikan testimoni juga di Bogor dan mendapat buku tulisan beliau juga, dan ini sangat terkesan dan masih saya simpan. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu kesan saya, dan saya kira kami merasa sangat kehilangan, dan semoga kembali Pak Profesor Lutfi Nasution mendapat tempat yang layak untuk mendapat tempat sebaik-baiknya di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlalu berlebihan. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Hari. Sangat terkesan tadi yang beliau sampaikan karena sering berinteraksi dengan Pak Lutfi, jadi tahu betul apa yang menjadi hobi kesukaan dari almarhum, termasuk soal cerita kecerdasan dan ketelitian dan sebagainya. Selanjutnya kami mengundang Dr. Edward Nabitupulu, salah satu mahasiswa kesayangan beliau juga. Silakan Bang Edo. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, pada Bu Lutfi dan keluarga, ada Ananda Karina di sini, Indra, dan menantu ya dari ini istri Emil dan cucu-cucu. Sekali lagi kami turut berduka cita dan merasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya Pak Lutfi yang kita sangat hormati. Bapak senior saya, Pak Bomer, dan juga Pak Kaprodi, Pak Profesor Ahmad Fauji, Pak Ernan, dan juga teman-teman dari alumni ya, Pak Hari, Pak Jafar, dan juga kawan-kawan yang lain, alumni IOPWD, dan juga perwakilan dari mahasiswa. Pertama, kesan yang ini Pak, ada beberapa kesan dari Pak Lutfi. Saya kira Pak Lutfi ini sosok yang pemikir, yang baik ya, dan juga mempunyai analisis yang tajam saya pikir, dan juga baik dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira jauh bisa dia satu langkah di depan minimum. Dan karena terbukti kemudian analisisnya seperti yang dikatakan Pak Hari tadi. Salah satu yang berkesan kami pada tahun 82, setelah 2 semester pertama, kita menghadap kepada beliau di rumah kalau tidak salah masih di Baranang Siang itu, malam-malam untuk mengajukan bisa program langsung. Dengan Pak Jafar dan Pak Ari kita bertiga datang, beliau sangat-sangat mendukung, langsung tanda tangan di situ Pak. Memang kita udah siapkan bertiga strateginya gitu, jangan sampai berpikir kembali, langsung tanda tangan. Baru kami ke Pak Pepen. Jadi artinya ini merupakan titik awal dari kami itu untuk bisa ya langsung bersama berikutnya untuk langsung ke S3. Dan beliau juga sangat mendukung dari mahasiswanya. Beliau sebagai guru, juga sebagai teman. Kalau di lapangan itu ya
saya kira tidak ada batas, bukan batas dosen dan guru, karena kami juga membentuk di samping HIPIPI, lembaga LPPSK, Lembaga Pengembangan untuk Koperasi di Bogor. Itu proyek-proyek dari Kemenkop. Makanya disertasi kami juga itu dari proyek itu untuk di Jawa Tengah waktu itu. Analisis toolsnya input-output salah satunya. Jadi Pak Lutfi ini memang kalau di lapangan, beliau ini memang orangnya ramah dan juga sederhana. Kalau kita makan nanti salah satu yang cari beliau itu adalah rempeyek atau kerupuk. Apalagi kalau ada pecel. Jadi itu tidak pernah lupa itu. Dan kalau mengajar, itu nanti tangan di belakang tadi Pak Jafar sudah katakan sambil jalan muter-muter dan nggak pernah bawa buku. Paling kalau bawa buku sebiji dan nggak pernah dibuka juga. Atau kalau mengasih bahan paling hanya 2-3 lembar diketik. Karena beliau itu adalah pemikir dan juga pembaca. Saya kira Bu Ros juga ada cerita, beliau juga sering cerita kalau tidur itu setengah 3 pagi, membaca terus di tempat tidur. Nanti Bu Ros bisa mengkoreksinya, sehingga di benaknya di dalam pemikirannya itu sangat penuh dengan ilmu yang memang seperti yang dikatakan Pak Jafar, kalau mentransfer dari ilmunya, karena mereka transfer ilmunya, beliau itu memang mudah lah kita ini kan. Jadi ini merupakan kesan-kesan yang saya kira tidak bisa dilupakan, dan yang terus terang yang membentuk kami ya seperti sekarang ini dalam pola pikir dan juga menghadapi masalah-masalah. Yang berikutnya, saya pikir Pak Lutfi ini juga salah satu nyanyi kesayangannya itu adalah kemesraan ini jangan pernah berlalu, jangan cepat berlalu. Lalu dengan memetik gitar sendiri. Beliau memang suaranya bagus seperti yang dikatakan Pak Hari tadi. Dan terakhir, kesan yang terakhir kita bulan Mei kemarin secara kebetulan saya dengan istri kebetulan ketemu dengan Pak Lutfi, dengan Bu Ros, dengan anak-anak juga ada Emil ya, Emil, menantu dan cucu-cucu dan keluarga besar mau liburan ke Bali. Inilah pertemuan terakhir kami, sempat berfoto, bahkan keberangkatan Bu Ros waktu itu dengan Pak Lutfi ditunda karena mau ngobrol di lobi, karena baru ketemu. Saya nginep semalam, Pak Lutfi dan keluarga juga semalam, ketemu pagi-pagi di lobi. Malamnya sudah ketemu memang, sudah dengan istri saya pas lagi ada acara lain. Pagi-pagi justru ditunggu. Begitulah, saya kira saya sangat bangga dan senang sekali ketemu beliau waktu itu, ya sehat dan sangat-sangat semangat Bu ya. Waktu itu Pak ini untuk bercerita, ya tentu saja cerita masa lalu lah. Masa kita dulu jadi mahasiswa gitu, dan juga proyek-proyek yang lalu. Saya pikir ini yang bisa saya ini kan, dan mungkin masih banyak lain yang lagi, tapi saya pikir yang berkesan saya kira 2 tadi. Tanda tangan itu langsung bertiga, itu strategi tadi. Yang pertama supaya bisa jadi S3, karena kalau enggak belum tentu juga S3 kan, karena kalau udah balik ke kantor belum tentu dikasih izin. Yang kedua ya pertemuan yang terakhir, saya pikir itu yang ini yang bisa saya sampaikan, dan khusus kepada Ibu Ros dan juga keluarga anak-anak di sini, saya kira berbanggalah mempunyai sosok suami, bapak, ayah, dan juga kakek dan mertua seperti Profesor Dr. Insinyur Haji Lutfi Ibrahim Nasution. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Edo. Jadi Pak Edo, Pak Hari dan Bang Jafar ini nggak S2 langsung S3 ini, dengan jurus todong menodong di malam hari. Selanjutnya kami mengundang testimoni dari Profesor Dr. Haji Bomer Pasaribu. Silakan Prof.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, Pak Kaprodi, Profesor Fauzi, Pak Edward, Pak Hari Santoso. Tentu yang paling istimewa Ibu Rosmawati Lubis. Ini istimewa karena sebetulnya ya beliau ini kawan baik istri saya. Tapi waktu mahasiswa saya nggak pernah kasih tahu itu karena nanti ada urusan yang bisa jadi istimewa gitu. Sesudah tamat S3 baru dikasih tahu itu Lukman supaya jangan ada hubungan istimewa begitu. Wah, Ya, iya bahaya ini. Anak-anaknya kawin juga selalu keluarga. Jadi kami mempunyai hubungan emosional sebetulnya. Kawan-kawan sekalian, tentu saya mulai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sekeluarga dan istri sangat-sangat ikut berduka ya dengan perginya Bapak Profesor Dr. Ibrahim Lutfi Nasution. Saya mempunyai tentu kesan yang sangat mendalam dengan beliau, ya, tapi sebagian besar tadi sama dengan teman-teman lain. Karena waktu kami S3 masih sempat diajar beliau, tapi saya sudah di DPR waktu itu, sambil belajar di S3. Antara lain kami ada 7 orang mengambil S3 PWD itu, dan kami selalu terkagum-kagum dengan Pak Lutfi Nasution ini. Kuliahnya masih di Pajajaran di Baranang Siang. Kalau mengajar yang sangat istimewa Lukman dari beliau itu ada 2. Saya sangat ingat itu. Kalau yang saya ingat ya, Pak Edward, beliau tidak pernah bawa buku. Yang dibuka, bawa buku iya, tapi tidak pernah dibuka. Waktu mengajar 3 sampai 3,5 jam. Sehingga bawa buku hanya ditaruh aja di atas meja, tapi tidak pernah dilihat. Tapi tangan beliau hanya dengan alat tulis ke papan tulis, dengan membuat kurva-kurva yang rumit, rumus-rumus yang rumit, tanpa ada catatan-catatan apa. Yang paling istimewa, dan waktu kami, saya nggak ingat ya, Ibu Rosmawati waktu pernikahan apa yang di hotel kami hadir, saya selalu sindir beliau. Yang istimewa nggak pernah kami lupakan, Lukman tahu nggak? Kalau beliau mengajar, ada 2 yang tidak pernah tinggal dari beliau. Satu adalah kopi bercangkir-cangkir. Itu pasti. Yang kedua adalah rokok. 2 ini sambil terus mengalir, sepertinya maaf dari otak beliau pindah ke ucapannya, pindah ke tangannya, tanpa buku, tanpa catatan, selama 3 sampai 3,5 jam didengar oleh kami 7 orang kalau nggak salah mahasiswanya. Ini saya pikir ini orang ini aneh, apa ini keistimewaan. Ada 2 kalau boleh saya bandingkan guru yang kami sebut dengan dosen super, yaitu satu lagi adalah Profesor Andi Hakim Nasution. Itu pun super, mengajar statistika. Beliau, tapi agak keistimewaannya dari Pak Lutfi ini, kalau Pak Andi kadang-kadang sukar dimengerti. Karena apa? Beliau mengajar, di otaknya sudah sampai dengan di kilometer 2, tapi tangannya masih di kilometer 1, sehingga berlompat-lompat. Kadang-kadang kita sulit menangkap. Tapi kalau Pak Lutfi selalu dia runtun dan mengalir, sehingga membuat catatan kita sangat enak dengan beliau. Kenangan yang sangat terkesan, sesudah saya lulus dari S3, saya masih lanjut terus di DPR, saya 25 tahun di DPR, maka komisi yang saya bidangi adalah Komisi 4. Pimpinan di situ bersama-sama juga di Badan Legislasi, kosonglah Badan Pertanahan Nasional. Jadi kami berunding di situ, khususnya fraksi saya, fraksi Golkar, diminta siapa orang IPB yang hebat di bidang pertanahan. Saya bilang ada. Guru saya yang super pintar namanya Dr. Lutfi Nasution. Saya sudah berunding dengan pimpinan fraksi, berunding dengan pimpinan DPR yang juga dari Golkar, maka coba dulu lobby beliau. Saya ditugaskan melobi. Saya lobbylah beliau. Saya bilang, Pak Lutfi, apakah andainya ada peluangnya berkenan menjadi kepala BPR?
beliau tidak langsung menjawab, ya saya biarkan dulu, kemudian saya ulangi lagi, tolong Pak Lutfi, karena sempat sudah kami bahas di dapurnya partai kami, yaitu Golkar. Akhirnya beliau menjawab, ya kalau ya dia anggap saya mampu, saya akan bersedia. Akhirnya pendek kata, beliau menjadi kepala BPN, walaupun itu sebetulnya operasi kami di, maklum waktu itu masih zaman, boleh dikatakan, maaf, Golkar itu super berkuasa, apapun isunya itu, sedangkan saya sendiri ikut di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Nah, waktu itu saya masih belum mau berhubungan dengan Ibu Ros. Tunggu dulu, saya pikir. Baru sangat belakangan istri saya, mereka jadi bersahabat lah. Sama-sama berasal dari kampung. Istri saya juga berlubis, yaitu dari Tapanuli Selatan. Maka beralih kami antara dosen dengan guru, dosen dengan mahasiswanya menjadi persahabatan kekeluargaan yang sangat baik. Saya ingin bersaksi bahwa Pak Lutfi adalah orang terbaik. Ya. Dan kami di rumah, walaupun tidak bisa hadir, mendoakan kepergian beliau. Semoga mendapatkan terbaik sisinya. Mohon maaf keluarga almarhum Lutfi Nasution dan kawan-kawan. Saya agak emosional karena beliau saya anggap bukan hanya dosen, tetapi sahabat yang paling akrab. Selama kami bertugas, beliau waktu itu sudah di Kepala BPN, kami di DPR, menjadi mitra kerja kami, sehingga hubungan kami sangat baik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Bomer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bomer Pasaribu. Tentu Prof. Bomer sangat dekat dengan keluarga Nasution karena sama-sama berasal dari Tapanuli Selatan, Bu ya. Tadi beliau menyebut boru itu artinya ibu, Bu ya. Boru artinya marga putri, untuk putri. Jadi marga putri ya. Istri saya Boru Lubis, artinya marganya Lubis. Sedangkan Ibu Rosmati, rumah kami pun berdekatan di Kampung Merancar, Padang Silimpuan, di Medan Baru. Baik Prof, terima kasih Prof testimoninya. Selanjutnya mungkin ada 1-2 dari kawan yang hadir, dari junior umpamanya begitu yang ingin memberikan testimoni. 2-3 menit, apakah ada? Baik, saya kira tidak ada ya. Tidak ada lagi. 4 menit lagi kita akan menuju ke pukul 21.00 sesuai dengan agenda kita, supaya tidak kemalaman juga kita. Baik, Bapak Ibu, demikian acara tausiah, doa, zikir untuk penghormatan kita kepada almarhum Profesor Dr. Insinyur Ibrahim Lutfi Nasution yang telah berpulang meninggalkan kita semua. Tentu saja banyak sekali sumbangsih beliau kepada PWD ini, ya, terutama dari ilmunya, juga sifat-sifat beliau yang sangat baik yang perlu kita teladani. Ya, mudah-mudahan kami yang junior ini ya meneruskan apa yang telah beliau rintis 46 tahun yang lalu ketika PWD ini didirikan, dan semoga tradisi yang baik ini diteruskan lagi oleh penerus-penerus kita gitu, agar selalu mengenang apa yang telah dilakukan oleh para senior di masa yang lalu, sehingga PWD ini bisa menjadi program studi yang besar, ya, dikenal di mana-mana, sudah menghasilkan beberapa menteri. Ada Pak Bomer sebagai Menteri Tenaga Kerja, juga duta besar, juga politisi, sampai sekarang juga masih aktif. Ada Pak
Pak MS Kahban sebagai Menteri Kehutanan. Siti Nurbaya juga, Lukman. Oh, Siti Nurbaya. Iya, Menteri juga sekarang beliau, yang ya? masih. Ya, kami satu kelas sama beliau, 7 orang. Di saat-saat terakhir kami satu S3. Oh, baik Prof. Ibu Siti Nurbaya, juga saya lupa yang ada Nasution juga, Menteri Kehutanan itu siapa Prof ya? Muslimin. Iya. Pak Muslimin juga. Pak Muslimin Nasution. Iya. Saya sempat bertanya kepada Pak Hari bagaimana kabar Pak Lutfi dan Pak Muslimin gitu. Katanya beliau juga dalam kondisi sakit. Ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari sakitnya dan bisa sehat kembali. Insya Allah kita akan bersilaturahim kepada senior-senior apabila memungkinkan waktu nanti kepada Pak Pepen dan senior-senior kita yang lain. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita akhiri tepat pukul 21.00. Selamat beristirahat kepada Bapak Ibu. Salam sehat selalu, menjaga kondisi masing-masing dan terus kita bersilaturahim baik secara offline maupun secara online. Dan insya Allah Bapak Ibu, informasi dari kami pimpinan pusat APWD akan melaksanakan pelantikan pengurus ya untuk periode ketiga 2021-2024 dan rapat kerja pengurus pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. Home base-nya bertempat di Universitas Nusa Bangsa. Alhamdulillah kebetulan yang menjadi rektor juga adalah alumni dari PWD. Ya, saya kira dekat dengan rumah Prof. Fauzi, ya dekat dengan rumah Bu Ari juga. Namun Prof. Fauzi hari Sabtu tersebut ada di Bali, ya insya Allah beliau akan menyampaikan sambutan secara daring. Demikian keluarga, kepada Bapak Ibu keluarga dari Pak Lutfi, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, ya semoga silaturahim kita ini terus terjalin dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Apabila ada kesalahan dalam acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit. Hari. Kalian. Terima kasih semuanya. Pak Hernan, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak Omar, Pak Hari. Salam buat kakak. Iya, kami sampaikan. Terima kasih, Bang Lukman. Sekarang baru boleh buka rahasia. Pak Ustadz Nasih, terima kasih Pak Ustadz Nasih. Ya, Bang Lukman. Pak Nasih, terima kasih Pak Nasih, bagus sekali pencerahannya. Ya, Prof. Sama Prof. Pak Yunus, Pak Bisa, Bu Hania, ya. Terima kasih. Pak Bambang, Pak Edward, terima kasih banyak. Sampai ketemu, jaga kesehatan. Ya, makasih Prof. Pak Lukman, saya akan usahakan datang ke Bogor ya dari. Ya, siap Prof. Prof. Saya ada acara di Hotel Haris di Bekasi, tapi saya akan selesaikan malam itu juga supaya pagi-pagi saya bisa datang ke Bogor. Saya siapkan ceramah yang diminta. Insya Allah. Baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ya, terima kasih Pak Lukman, jaga kesehatan. Ya, Pak kasih, Bambang. selamat istirahat. Ya. Pak Lukman. Ya Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman. Bro. Ya. Saya mendadak tugas di Sumba Timur. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya online-nya. Boleh nggak masalah Mas. Posisi sudah di Bali hari Sabtu. Aman insya Allah aman. Nanti kita yang penting pull up-nya, tindak lanjutnya nanti. Ya, siap. Oke Mas ya. Makasih ya. Makasih. Semua. Oke, sampai ketemu ya. Lukman, jaga kesehatan. Omar, ketemu hari Sabtu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.